wabarakatuh. Saya Afif Darwati, NIM 2902150104. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus, semester 2, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ari Widya Astuti, MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan aplikasi SPSS Statistik 20. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian IBM SPSS atau Statistical Product and Service Solution Statistik 20, yaitu sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS ini banyak digunakan dalam berbagai riset, pemasaran, pengendalian, dan perbaikan mutu atau quality improvement, serta riset-riset sains. SPSS pertama kali muncul dengan versi PC, bisa dipakai untuk komputer desktop dengan nama SPSS PC plus versi DOS. Nah, kemudian ada nih beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya. Karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut, yaitu satu, ada data editor, merupakan jendela untuk pengolahan data. Jadi data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Yang kedua, ada viewer. Viewer ini mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Ketiga, ada multidimensional pivot table. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot table. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layar. Pemakai ini juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table, sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Keempat, ada high resolution graphic. Dengan kemampuan graphical resolution tinggi, baik untuk menampilkan pie chart, bar chart, program, scatter plot, 3D grafik, dan yang lainnya akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Yang kelima, ada database access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Yang keenam, ada data transformation. Jadi data transformasi akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, aggregate, match, split, dan beberapa perintah transpose files serta yang lainnya. Yang ketujuh, ada electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau email, atau melakukan export table dan grafik ke mode HTML, sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Yang terakhir yaitu ada online help. SPSS ini menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan, sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Selanjutnya yaitu, pada SPSS ini terdapat 4 window. Yang pertama ada data editor. Jadi window ini akan terbuka secara otomatis ketika SPSS dijalankan.
window ini berfungsi untuk input data. Yang kedua ada menu syntax editor. Digunakan perhitungan analisis statistika apabila alat yang ingin dipakai tidak tersedia pada menu SPSS. Yang ketiga ada window output viewer atau viewers, yaitu untuk menampilkan hasil proses analisis data. Menu pada viewer hampir sama dengan menu editor. Yang terakhir ada menu script editor, digunakan untuk melakukan kegiatan SPSS secara otomatis, seperti export chart, penyesuaian bentuk output, dan lain-lain. Selanjutnya, cara membuka program SPSS. Langkah-langkah dalam membuka program SPSS adalah sebagai berikut, yaitu pertama, klik Start pada laptop atau komputer, klik All Program, klik SPSS for Windows, klik IBM atau kita ketik IBM SPSS Statistik 20. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan cara membuka di laptop saya sendiri dan mengerjakan soal yang dikasih Ibu Ari. Nah, jadi ini contoh soal dan penyelesaian dengan SPSS-nya. Di sini tentukan nilai main, median, modus dari data nilai ujian di bawah ini. Silakan dikerjakan menggunakan SPSS ataupun Excel. Di sini ada data nilai ujian. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuka aplikasi SPSS melalui Windows. Langsung aja kita masukin datanya. 87 53 44. Nah, di sini kan ada angka di belakang koma. Untuk menghilangkan caranya kita klik variable view. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, maka di sini hilang angka di belakang komanya hilang. 93 51 65 88 65 51 65 79 88 62 55 65 73 45 48 90 95 9 27 70 44 51 55 65 80 65 93 10 85 45 57 27 70 81 31 53 44 51 93 65 70 85 30 44 73 55 65 88 81 65 65 91 33 65 70 80. Nah, di sini udah saya masukin semua data-datanya. Selanjutnya kita klik analyze, klik descriptive statistik, klik frekuensi. Nah, data yang tadi ini kita pindahin ke variabel. Kita klik statistik. Kita tadi mau mencari mean atau rata-rata, median, dan modus. Kita klik mean, median, modus, sum. Nah, untuk versi untuk tabel yang dibutuhkan di dispersion, yaitu kita klik deviasinya, variansinya, range, minimum, maksimum. Klik continue. Nah, jadi nanti jangan lupa kita centang ini untuk menampilkan tabelnya berupa tabel. Oke. Lalu muncullah tabel jawabannya. Ini udah ada jawabannya, mean-nya atau rata-ratanya yaitu 4,18, mediannya 65,00, modusnya 65. Dan tabel yang berikutnya, ini ada frekuensi, persen, valid persen, kumulatif persen. Nah, mudah bukan untuk mengerjakannya lebih cepat daripada mengerjakan manual kita sendiri hitung pakai kalkulator. Jadi SPSS ini berguna sekali untuk mempercepat waktu kalau kita tuh lagi menghitung data-data statistik.
Baik, terima kasih. Cukup materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.